Bab 685. Benny sebagai anggota keluarga pimpinan militer, terlibat dalam perdagangan narkoba, serta menindas rakyat. Ini juga merupakan kejahatan besar yang tidak bisa diampuni. Benny merasa ketakutan sampai menangis. Jenderal Rafa, aku hanya kaki tangan. Ini karena ayahku yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Aku nggak melakukan kesalahan besar. Adril dengan sengaja mengingatkannya. Bukankah kamu baru saja memakiku? Sebagai seorang mahaguru, hatiku terluka parah sekarang. Ini membuat mental Benny benar-benar hancur. Dia merangkak, lalu memeluk kaki Adril sambil menangis. Mahaguru Adril, ampuni aku. Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya memfitnahmu. Kalau kamu ingin tidur dengan istriku, silakan saja. Aku nggak keberatan. Bahkan kamu juga bisa meniduri ibuku. Tolong lepaskan aku. Brak. Adril merasa sangat marah. Menendangnya. Lalu mengumpat. Dasar pengecut nggak berguna. Kalau kamu seperti ini, saat nanti aku meniduri istrimu tanpa kamu menangis di samping, bukankah itu akan kurang menyenangkan? Batin Adril. Benny ditendang hingga terbang. Tetapi dia tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia ditangkap oleh seseorang. Orang yang menangkapnya itu adalah Rafa. Dia menarik kerah Benny, mengangkatnya ke udara, hingga kaki Benny tidak menyentuh tanah. Jenderal Rafa, aku tahu kesalahanku. Aku benar-benar tahu kesalahanku, kata Benny ketakutan. Benny merasa ketakutan hingga suaranya gemetaran saat dia melihat wajah dingin Rafa. Celananya basah, dengan urin berwarna kuning yang menetes ke lantai. Namun, Rafa hanya menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba tertawa meremehkan. Betapa bodohnya aku sampai bisa dimanfaatkan oleh orang keji seperti kamu. Aku hampir saja salah paham dengan Dr. Adril. Brak, dia dengan santai melemparkan Benny ke tanah. Dia memukul Yosua untuk melampiaskan kekecewaan serta kemarahan pada sahabat lamanya. Namun, Benny hanyalah sampah tak berguna. Dia bahkan tidak layak untuk menanggung amarahnya. Pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Bentak Rafa. Rafa menarik napas dalam-dalam. Merasa benar-benar kecewa dengan kedua orang ini. Benny segera menopang Yosua. Hendak turun tangga. Tunggu dulu, kata Adril tiba-tiba. Apa? Apa lagi? Tanya Benny dengan gemetaran sambil berbalik waspada. Kalau kamu berani lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Elisa, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti? Kata Adril dengan nada santai. Apa dia takut aku akan merusak dua wanita murahkan ini? Membuatnya kehilangan kesenangan. Batin Benny. Dalam hati, Benny merasakan amarahnya membara. Namun, di luar dia tetap berhati-hati menjawab. Aku mengerti. Dr. Adril, maafkan aku. Aku sudah salah paham terhadapmu. Ujar Rafa dengan penuh penyesalan. Kamu nggak menyalahkanku karena tidur dengan wanita-wanita mereka. Tanya Adril sambil tertawa ringan. Ini. Meski Rafa merasa tidak setuju dengan tindakan Yosua, dalam hatinya dia merasa kurang nyaman dengan perilaku Adril. Namun, dia tidak bisa mengungkapkannya. Adril bisa melihat keraguan di hati Rafa. Jadi dia memanggil Alia dan Elisa. Alia, Elisa, kalian berdua kemarilah. Jelaskan semuanya pada Jenderal Rafa, ujar Adril. Elisa merasa sedikit bingung. Dia berpikir dalam hati, bagaimana cara menjelaskan semua ini? Bagaimanapun juga, Elisa memang istri Benny. Sementara Adril memang sudah tidur dengannya. Namun, Alia dengan santai berjalan maju sambil berkata, Jenderal Rafa, aku dulunya adalah seorang wanita baik-baik. Tapi aku diperkosa oleh Yosua. Dia adalah binatang buas. Aku hanyalah seorang wanita lemah. Mana bisa melawan seorang jenderal garnisun yang gagah berani. Aku hanya bisa bertahan di bawah kekuasaannya. Menderita siksaan darinya. Tambah Alia. Alia benar-benar pandai berakting. Dia menangis dengan suara yang sangat menyedihkan.
Sementara ekspresinya begitu menyentuh hati. Aku bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tapi beruntung Pak Adril datang. Dia adalah cahaya dalam hidupku. Dia yang menunjukkan aku jalan kembali ke cahaya terang. Menyelamatkan diriku dari kegelapan. Aku yang sudah menggodanya. Itu semua untuk membalaskan dendam pada Yoshua. Jelas Alia. Adril merasa sangat puas. Dia memang tidak salah menilai orang. Alia memang seorang wanita yang cerdas serta penuh akal. Meski Elisa adalah orang yang mudah terbawa perasaan. Tetapi dia bukan orang yang bodoh. Dia tahu bahwa Alia sedang bicara omong kosong untuk membantu menjaga reputasi Adril. Jadi, Elisa pun mengikuti jejak Alia menjadi seorang aktris. Matanya memerah dengan air matanya yang mulai mengalir. Dia berkata dengan penuh kesedihan bahwa sejak kuliah, Benny sudah memaksanya. Benny bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia jauh lebih buruk dari seekor binatang. Dia sendiri yang jatuh cinta pada Adril, serta menawarkan dirinya. Namun, Adril tidak pernah memandang rendah dirinya. Setelah mendengar ini, Rafa percaya sepenuhnya pada Adril. Dokter Adril, aku sungguh minta maaf karena sudah salah paham denganmu. Aku benar-benar nggak menyangka kalau Yoshua dan anaknya ternyata lebih buruk dari binatang buas. Ucap Rafa. Kamu adalah dokter yang berhati mulia serta penuh integritas. Nggak mungkin kamu adalah orang yang suka menindas ataupun memperkosa istri orang lain. Aku benar-benar buta karena meragukanmu. Aku sungguh pantas mati. Lanjut Rafa. Rafa segera menamparkan dirinya sendiri. Dia merasa sangat malu atas keraguannya tadi.